Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita akan membahas tema soal iri dan dengki. Nah, dua kata ini tidak bisa lepas dari yang namanya penyakit hati nih teman-teman. Nah, sekarang kita masih bertemu dengan beliau Bapak Imron. Mari kita tanyakan langsung ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya mau tanya terkait penyakit hati nih Pak. Tapi dua penyakit hati nih Pak, iri sama dengki. Nah, iri dan dengki itu perbedaannya apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Iri dan dengki, ya karena iri dengki itu berasal dari bahasa Indonesia ya. Tentunya kita juga melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam KBBI itu yang namanya iri itu merasa kurang senang ketika melihat orang lain itu sukses, ketika melihat orang lain itu mendapat kenikmatan itu merasa kurang senang. Jadi cuma kurang senang. Tapi kalau yang namanya dengki itu sangat tidak senang, bahkan bisa menjadi benci, bisa menjadi marah. Jadi dengki itu di atasnya iri. Itu kalau dari segi bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab itu ada pembahasan yang hampir sama. Ada yang namanya hasad, kemudian ada yang namanya hibtoh. Nah, kalau yang namanya hasad, inilah yang cocok diartikan dengan iri ataupun dengan dengki. Kalau yang namanya hibtoh, mungkin agak mirip dengan iri, tapi sebenarnya beda. Kalau yang namanya tadi hasad, atau sering juga dibaca hasud, itu seseorang ketika melihat orang lain sukses, ketika orang lain itu mendapatkan nikmat, dia itu rasanya benci dan ingin supaya kesuksesannya itu hilang, kenikmatannya hilang, atau hilang dan juga pindah ke saya. Ada orang beli mobil, inginnya biar dia itu nggak punya mobil dan yang mendapat mobil itu saya, bukan dia. Itu adalah namanya hasad. Yang satu lagi ada yang namanya hibtoh. Kalau hibtoh itu ketika ada orang lain sukses, kita juga pingin sukses juga, tapi tanpa berpikir supaya orang yang kita lihat itu kesuksesannya hilang. Ada orang punya mobil, saya ingin punya mobil seperti dia, tapi saya itu nggak benci, juga nggak ada pikiran supaya mobil yang ia miliki itu hilang. Itu namanya adalah hibtoh. Kalau yang pertama hasad, pasti itu ya nggak boleh dalam agama, tapi kalau itu nggak apa-apa. Itu sekilas ada iri, ada dengki, juga ada dalam bahasa Arab ada yang namanya hasad dan juga hibtoh, seperti itu. Oke, berarti iri dan dengki dalam bahasa Indonesia itu kalau dengki tingkatannya lebih tinggi dan lebih ngeri gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau iri itu sekedar tidak suka melihat kesenangan orang lain. Kalau dengki itu lebih tinggi, malah bisa kedendam, bisa marah gitu ya Pak ya. Oke, berarti tadi ada hasad dan ada hibtoh. Pala hibtoh itu yang hibtoh diperbolehkan ya Pak ya? Hibtoh diperbolehkan, nggak masalah. Berarti intinya kayak kita tuh termotivasi ingin seperti orang itu. Iya, betul, tapi jangan jalan yang lain begitu ya Pak ya? Oke, berarti kalau gini Pak, kan banyak ya Pak ya di sekitar kita itu ada orang yang lebih sukses dari kita. Misalnya kalau kita sekolah nih, ada orang yang nilainya lebih tinggi dari kita, padahal usahanya sama nih Pak. Terus saya nilainya lebih rendah. Rasanya itu saya itu benci sama orang itu berarti termasuk dalam dengki ya Pak ya? Dengki, karena memang sampai ada rasa benci gitu. Oke. Bagaimana sih Pak untuk meminimalisir hal itu? Karena ini kejadiannya tuh akan ada di sekitar kita gitu loh Pak. Iya betul, karena ini merupakan salah satu penyakit hati yang bahaya. Iya betul. Penyakit hati yang bahaya, dan perlu diketahui bahwa yang namanya penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit luar, seperti orang batuk ataupun pilek, bahkan corona lah ya. Iya betul. Itu lebih bahaya yang namanya penyakit hati. Dan yang sering muncul itu adalah penyakit hati seperti iri dan dengki, atau dalam bahasa Arabnya adalah hasad. Dan penyakit ini merupakan penyakit yang pertama kali muncul pada diri iblis. Iblis itu kan iri sama Nabi Adam, hasad sama Nabi Adam, sehingga dia itu tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, dan akhirnya dia itu dilaknat, dikeluarkan dari surga. Ini sekilas masalah hasad. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu terhindar dari ada rasanya hasad, ada rasa iri dan dengki? Ada dua jalan. Pertama itu adalah dengan ilmu, yang kedua adalah dengan amal. Maksudnya dengan ilmu kita itu perlu mengetahui apa positifnya, apa negatifnya. Nah, orang yang punya rasa iri ataupun dengki, positifnya apa? Ya pasti nggak ada pastinya, itu namanya juga penyakit. Lalu negatifnya apa? Negatifnya ada kalanya itu kembali kepada dia saat di dunia, ada kalanya kembali pada dia saat di akhirat. Kembali pada di dunia yaitu orang itu akan merasa tersiksa. Ada orang sukses, nilainya tinggi, sakit. Naik nilainya lagi tambah sakit, naik lagi, naik tambah sakit, malah nanti dia itu malah masuk ke rumah sakit. Ini kan rugi.
Padahal orang yang diiri nih ya, orang yang didengki sama dia itu nggak kena imbas sama sekali, dia itu biasa-biasa aja. Jadi bahayanya itu malah cuma kembali ke sama orang yang iri. Nah itu yang kembali bahaya yang kembali pada dirinya di dunia. Lalu yang kembali pada dia di akhirat atau kembali pada agamanya, yang pertama amal kebaikannya itu akan terhapus. Sampai dalam hadis dikatakan wa iyyakal hasad, iyyaka wal hasad, takutlah kamu terhadap hasad, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hatab. Karena yang namanya hasad itu memakan ataupun menghapus kebaikan-kebaikan sebagaimana yang namanya api memakan kayu bakar. Itu yang namanya hasad ataupun iri dengki, itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Berarti ini merupakan suatu bahaya yang ada di akhirat. Kemudian yang kedua, ini membahayakan dia terhadap agamanya. Kenapa? Orang yang iri berarti dia itu tidak setuju dengan ketetapan Allah. Orang sukses, orang punya mobil, rumahnya bagus, mewah. Kok kita iri? Padahal itu kan rezeki dari Allah. Kenapa kita nggak setuju? Itu kan Allah yang menentukan. Seakan-akan kita itu menganggap Allah itu nggak adil. Allah itu sebenarnya kan sudah adil, sudah membagi rezeki orang masing-masing. Dia itu mau mobilnya yang bagus ataupun enggak, dia itu mau punya mobil atau enggak, itu merupakan suatu keadilan Allah. Keadaan kita seperti ini merupakan salah satu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu malah nggak senang, malah iri dengan yang didapat oleh orang lain, seakan-akan kita itu nggak setuju dengan ketetapan Allah dan seakan-akan kita itu menganggap Allah itu nggak adil. Nah ini membahayakan terhadap dia masalah agamanya. Dalam masalah agamanya juga nanti di akhirat dia itu akan kehilangan dari amal-amal kebaikannya. Nah ini dalam mengobati atau cara menghindarinya adalah dengan mengetahui hal demikian. Kalau kita mengetahui negatifnya, posisi negatifnya, kita sedikit demi sedikit itu kita akan bisa menghindarinya. Nah itu yang dengan cara ilmu. Kemudian yang kedua adalah dengan amal. Maksudnya ada suatu hal yang perlu kita lakukan. Pertama, yang perlu kita lakukan kita itu adalah dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ada di hati kita. Ketika hati kita itu benci dengan seseorang, pertama yang kita lakukan adalah kita tawadhu, andap asor ataupun rendah diri di hadapannya. Walaupun dalam hati kita itu nggak mungkin mau rendah diri sama orang yang kita benci. Kemudian yang kedua kita bisa dengan memuji dia, wah masya Allah HP kamu bagus sekali, masya Allah mobil kamu bagus. Walaupun dalam hati kita itu pasti sakit karena kita hati kita itu nggak setuju, bahkan benci. Kemudian yang ketiga kita itu bisa dengan berperilaku seakan-akan kita merasa senang. Ada orang sukses, kita merasa senang. Walaupun dalam hati kita itu nggak senang, tapi kita paksa. Lama-lamaan kalau kita paksa-paksa nanti hati kita itu akan ikut terbawa sehingga kita itu akan terhindar dari yang namanya iri dengki ataupun yang namanya hasad. Berarti iri dan dengki itu benar-benar penyakit hati yang nantinya memunculkan penyakit fisik ya Pak ya. Betul. Terlalu banyak membandingkan dengan orang lain malah nantinya jadi stres, malah jadi sakit, masuk ke rumah sakit ya Pak. Iya. Jadi untuk menghindarinya dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa iri dan dengki itu benar-benar sangat merugikan ya Pak ya. Selain membuat sakit fisik juga nanti amalan-amalan juga akan terhapus. Betul. Sungguh merugi sekali untuk orang-orang yang ada rasa iri dan dengki begitu. Jadi sudah banyak sekali diulas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak untuk tema hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari rasa iri dan dengki dan juga kita perbanyak ilmu lagi terkait dengan rasa syukur ya Pak ya. Iya. Terima kasih, sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.